Raja seluruh dunia, bersatulah. Itulah kalimat penutup dalam buku Manifesto Komunis tahun 1848 buah tangan Karl Marx dan Friedrich Engels. Siapa sangka buku tersebut menginspirasi banyak orang di dunia hingga berkembang menjadi salah satu ideologi besar dunia. Sehingga beberapa negara di dunia mengklaim sekaligus menjadikan komunisme sebagai alat pembebasan, sistem pemerintahan, hingga ekonomi nasional dalam mewujudkan masyarakat ideal. Di balik itu, terdapat sekian figur yang dikenal tajam saat memperjuangkan masyarakat berkat tempaan komunisme. Siapa sajakah? Simaklah ulasan kami. Vladimir Lenin. Nampaknya kalian sudah khatam ya kalau mendengar sosok yang satu ini. Yep, lengkapnya Vladimir Ilyich Ulyanov atau lebih akrab dipanggil Kamerat Lenin. Lahir di Gorky Leninski, Rusia 22 April 1870, merupakan seorang politisi serta revolusioner Rusia. Namanya mulai dikenal dalam sejarah sebagai tokoh dunia dengan mendirikan Partai Komunis Rusia dan menggagas sekaligus penggerak revolusi Bolshevik pada Oktober 1917 dalam bingkai Marxisme-Leninisme. Dikutip dari media Indonesia, saat kaum komunis Rusia pimpinan Lenin sukses merebut kekuasaan di Petrograd, ibu kota Rusia kala itu, Lenin dan yang lainnya menduduki pusat-pusat dan lembaga pemerintahan, serta berhasil menggulingkan pemerintahan nasionalis Rusia pimpinan Alexander Kerensky yang mulai memerintah sejak Februari 1917 menggantikan Tsar Nicholas Romanov II, pemimpin monarki kekaisaran Rusia yang diturunkan paksa. Nah, siapa sangka revolusi tersebut menandai abad ke-20 memasuki era pertama komunisme. Setelah berhasil mendirikan Republik Sosialis pertama di dunia, Lenin langsung diangkat sebagai kepala negara Rusia sebelum akhirnya diubahnya menjadi Uni Soviet sejak November 1917. Joseph Broz Tito. Ada yang masih ingat dengan negara Yugoslavia? Bagi kalian yang suka baca sejarah, terkhusus Perang Dunia I dan II, pastinya tahu kan? Sekadar mengingatkan kalau Yugoslavia merupakan sebuah negara Balkan di bagian tenggara Eropa sejak tahun 1918. Di balik bersatunya berbagai etnik di Balkan, terdapat sosok Josip Broz Tito, revolusioner komunis sekaligus negarawan yang dianggap oleh banyak orang di Balkan sebagai sosok pahlawan ketika memimpin gerilyawan partizan Yugoslavia melawan pendudukan Nazi Jerman pada tahun 1943. Sesudah Perang Dunia II, revolusioner yang lahir 7 Mei 1892 di Kumrovec, Kroasia ini menggagas kelahiran Yugoslavia dengan mendirikan pemerintahan Republik Federal Sosialis Yugoslavia pada tahun 1945. Menariknya, Broz Tito dikenal sebagai pemimpin komunis yang justru berani menentang hegemoni Uni Soviet atas negara-negara komunis di dunia. Ia tak mau negaranya hanya menjadi negara satelit penyokong Soviet pasca Perang Dunia II, sehingga bersama negara lain termasuk Presiden Indonesia Soekarno menggagas gerakan non-blok sebagai reaksi atas Perang Dingin antara Blok Timur dan Barat. Sayangnya pada tahun 2003 negara ini mekar menjadi beberapa negara merdeka lagi. Fidel Castro. Figur satu ini dikenal dunia setelah berhasil mendirikan negara komunis pertama di belahan barat. Ia merupakan Presiden Kuba sejak tahun 1976 hingga tahun 2008. Sebelumnya pada 1965, ia menjabat sebagai sekretaris pertama Partai Komunis Kuba dan hendak mengubah Kuba ke dalam Republik Sosialis satu partai. Nah, tahukah kalian setelah meraih doktor di bidang hukum pada tahun 1950, revolusioner kelahiran 13 Agustus 1926 ini langsung memimpin upaya penggulingan kediktatoran militer Fulgencio Batista. Namun pada 7 Juli 1955, ia melarikan diri ke Meksiko dan bertemu pejuang revolusioner Che Guevara. Bersama 81 orang lainnya, mereka kembali ke Kuba pada tahun 1956 dan melakukan perlawanan gerilya di pegunungan Sierra Maestra hingga kejatuhan rezim Batista pada tahun 1959. Seperti yang dikutip History, rezim Castro berhasil mengurangi buta huruf dan meningkatkan layanan kesehatan masyarakat Kuba, tetapi secara luas dikritik karena menghambat kebebasan ekonomi dan politik. Mao Zedong. Pernahkah kalian mendengar istilah Maoisme? Jika iya, sudah tentu kalian pastinya tak asing lagi dengan sosok yang satu ini.
Mao Zedong, seorang revolusioner Tiongkok, pemimpin Partai Komunis Cina atau PKC, sekaligus pendiri Negara Republik Rakyat Tiongkok pada tahun 1949. Laki-laki kelahiran Shaoshan, Hunan, 26 Desember 1893 dari keluarga petani ini menjadi salah satu tokoh terpenting dan disegani dalam sejarah modern Tiongkok. Secara, ia dikenal atas gagasan politiknya, Maoisme yang diadopsi dari pemikiran Marxisme-Leninisme Soviet dan menjadi dasar atas kebijakan politiknya yang merevolusi total Tiongkok, terlebih saat menjabat pemimpin tertinggi pada tanggal 27 September 1954. Dilansir Encyclopedia Britannica, Mao memiliki warisan yang kompleks, tak sepenuhnya baik ataupun buruk. Ya, di satu sisi, jalan revolusi mencapai kedaulatan Tiongkok. Namun di sisi lain, Mao menjalankan pemerintahan otoriter, menghancurkan pertikaian dan menciptakan teror serta penderitaan. Beberapa kebijakannya yang paling reaksioner adalah media yang dikendalikan negara, serta sistem satu partai yang hingga kini tetap ada di Cina. Kim Il-sung. Di balik tampilan dan obsesi politik Korea Utara atau Korut dalam diri Kim Jong-un saat ini, tak lepas dari didikan sang kakek sekaligus pendiri negara Ginseng Utara, Kim Il-sung. Pendiri bangsa kelahiran 15 April 1912 ini merupakan seorang politikus berhaluan komunis yang memimpin Korea Utara sejak tahun 1948 hingga hari kematiannya pada 8 Juli 1994. Ia pernah menjabat sebagai Perdana Menteri pada tahun 1948 dan 1972, lalu Presiden pada tahun 1972 sampai 1994. Akan tetapi, posisinya yang paling berpengaruh adalah Sekretaris Partai Buruh Korea. Diketahui, ialah sosok di balik ideologi Juche, ideologi resmi Korea Utara dengan prinsip manusia menguasai segala sesuai dan memutuskan segala sesuatu. Yang unik dari tokoh satu ini dalam konteks yang disebut personality cult atau pemujaan kepribadian, nama Kim Il-sung resmi tertuang dalam konstitusi Korut sebagai Great Leader atau Presiden Abadi negeri tersebut. Tak heran, hari ulang tahun sang leader menjadi satu hari libur nasional di Korea Utara. Ho Chi Minh. Kalau di Amerika Serikat punya Paman Sam, di Vietnam punya sosok pendiri bangsa bernama Paman Ho. Nguyen Thanh Thuan atau yang lebih dikenal dengan Ho Chi Minh merupakan pemimpin dari gerakan komunis Vietnam yang mendirikan Partai Komunis Indochina atau ICP dan berperang besar dalam perjuangan melawan koloni Perancis, Jepang, dan Amerika Serikat sejak tahun 1867 hingga tahun 1954. Laki-laki yang lahir 19 Mei 1890 di desa Kim Lien, Annam, Vietnam yang kemudian dikenal dengan nama Paman Ho ini menjadi Presiden Vietnam Utara pertama pada tahun 1954 dan dikenal sebagai salah satu tokoh paling berpengaruh abad 20. Pada akhir Perang Dunia II, tepatnya pada tahun 1945, Jepang menyerah. Nah, kelompok revolusi bentukan Ho Viet Minh menggunakan kesempatan itu dan mendeklarasikan berdirinya Republik Demokratik Vietnam dengan Paman Ho sebagai presiden. Namun dilansir dari bbc.co.uk, Prancis tak menerima kemerdekaan tersebut dan menyerang kota Haiphong. Setelah perang selama 8 tahun pada tahun 1954, Prancis akhirnya berhasil dikalahkan dalam pertempuran di wilayah Dien Bien Phu. Tan Malaka. Tadi sudah dijelaskan kalau di abad 20 merupakan era pertama komunisme di dunia, tak terkecuali berimbas di Indonesia. Nah, salah satunya melalui peran Tan Malaka, seorang nasionalis yang nama dan perjuangannya melawan kolonialisme Belanda tak pernah diajarkan di sekolah. Peran figur bernama Ibrahim Datuk Tan Malaka dalam perjuangan kemerdekaan dan revolusi Indonesia tak dapat disangsikan lagi. Pada tahun 1920-an, awal kiprahnya dalam pergerakan nasional, Tan menggunakan komunisme sebagai alat dan model perjuangan bersama masyarakat kelas tertindas, bukan sebagai tujuan. Namun faktanya, pria kelahiran Pandam Gadang, Suliki, Sumatera Barat 2 Juni 1897 inilah yang pertama mencetuskan konsep republik lewat buah pikirannya dalam buku Nar the Republic Indonesia atau Menuju Republik Indonesia pada tahun 1925. Itulah tadi 7 tokoh komunis yang punya andil terhadap negaranya. Bagaimana pendapatmu, Kamerat?